Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan dari praktikum mesin listrik jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Ya, pada presentasi ini nanti akan disampaikan dari mulai pendahuluan, pelaksanaan praktikum, kemudian modul praktikum, mekanisme pelaporan, penilaian, dan yang terakhir adalah untuk penutupnya, pendahuluan. Berarti selama situasi yang memang belum terkendali, ya, situasi pandemi yang belum terkendali, sehingga memang untuk kegiatan belajar mengajar itu masih tidak diperbolehkan untuk secara langsung tatap muka, sehingga itu juga berpengaruh dalam hal masalah praktikum yang seharusnya itu merupakan kegiatan yang sifatnya lapangan dalam tanda kutip, artinya perlu memegang modul, ada modulnya, kemudian nanti dilaksanakan praktikum, tetapi dikarenakan situasi yang memang tidak memungkinkan, sehingga pelaksanaan praktikum pun nanti akan dilaksanakan secara jarak jauh atau online sebagaimana pelaksanaan praktikum-praktikum yang lainnya. Dalam pelaksanaan praktikum mesin listrik kali ini nanti akan dilaksanakan dengan melalui mekanisme simulasi, akan dibantu dengan tool software ya, yang berkaitan dengan mesin listrik. Dalam kesempatan ini nanti akan menggunakan software Simulink MATLAB, berarti melalui mekanisme simulasi, ya, sehingga dengan pelaksanaan simulasi itu nanti diharapkan tingkat pemahaman dalam hal masalah praktikum itu sama dengan praktikum yang sebenarnya. Dan kalau memang nanti memungkinkan, nanti setelah pandemi ini berakhir, semoga tahun ini merupakan tahun hanya ini, ya, pandemi berlangsung, tahun depan nanti sudah berhenti, sehingga nanti pasca ini kalau memang memungkinkan dari segi waktu, dari segi tempat dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilaksanakan praktikum secara langsung. Cuma dalam kaitan praktikum langsung ini selesai ini mungkin bukan merupakan suatu kewajiban, ya, tetapi untuk lebih memahami dari teori yang disampaikan. Itu seperti itu, nanti di lab ada modul-modulnya. Oke, selanjutnya adalah untuk pelaksanaan praktikum, jenis pelaksanaan. Tadi saya sudah menyampaikan nanti dilaksanakan secara jarak jauh atau online dan sifatnya berkelompok. Berarti nanti sudah saya bagi untuk kelompok-kelompok praktikumnya, kemudian dari kelompok-kelompok tersebut nanti akan melaksanakan praktikum menggunakan software MATLAB Simulink, ya. Berarti nanti modulnya sudah saya buat, modul tiap-tiap modul nanti saya jelaskan modulnya apa saja. Nah, di dalam modul itu sudah terdapat komponen-komponennya, misalkan ada trafo, sudah ada trafo, kemudian komponen untuk pengukuran juga sudah ada. Nanti dari masing-masing peserta praktikum itu tinggal merangkainya saja. Setelah dirangkai nanti disimulasikan dan hasilnya dicatat di dalam tabel. Nanti tabel berkaitan dengan tabel sudah ada di dalam modulnya. Dan untuk pelaksanaan praktikum nanti dibantu oleh dua asisten laboratorium saya, asisten laboratorium dari mesin listrik ada dua. Pertama adalah nanti adalah Devarinda angkatan 2017 sama Dea, itu juga sama-sama 2017, sehingga nanti selama pelaksanaan praktikum dalam hal masalah kaitan teknis itu nanti bisa dibantu oleh dua asisten tersebut. Untuk petunjuk pelaksanaan praktikum, berarti misalkan tadi ada modul gimana cara untuk mengeksekusinya, kemudian menggabungkan rangkaian, mencatat laporan dan sebagainya, nanti sudah ada videonya, dan video tersebut nanti saya upload di YouTube, termasuk nanti
file-file materi dari mulai modul, kemudian file Simulink MATLAB-nya, kemudian format laporan, nanti ada format laporan sementara atau laporan per modul, itu nanti saya kalian bisa akses di dalam deskripsi di YouTube-nya. Dalam deskripsi YouTube nanti saya kasih, kalian download ya. Tiap modul ada di. Selanjutnya adalah untuk praktikum. Untuk waktu pelaksanaan praktikum itu nanti saya kurang lebih deskripsikan menjadi ada 3 bagian. Itu disesuaikan dengan kondisi di modul ya. Modul pertama itu dimulai dari 14 sampai 20 Desember. Berarti mulai Senin tanggal 14 Desember sampai 20 Desember 2020. Kurang lebih ini ada 7 hari untuk batas waktu mengerjakan modul pertama. Kemudian modul kedua dan modul ketiga ini mohon maaf waktunya ini mungkin kurang ini ya, saya perpanjang untuk modul 2. Berarti untuk modul kedua itu nanti dari 21 Desember sampai 30 Desember, berarti sampai 10 hari untuk modul 2. Nah, kemudian untuk modul 3 juga sama 10 hari, dimulai dari 30 Desember sampai 9 Januari tahun 2021. Untuk modul kedua dan ketiga saya waktunya perpanjang 10 hari karena memang dari sisi subnya itu banyak ya. Ini nanti akan sampaikan si modul seperti apa, nanti subnya banyak sehingga waktu yang dibutuhkan praktikum juga mungkin akan banyak. Dan yang terakhir adalah untuk laporan praktikum, laporan akhir praktikum itu nanti dilaksanakan maksimal kalau kumpul ke tanggal 20 Januari tahun 2021 jam 12 ya. Dan masing-masing modul ini ada 3 modul itu nanti tetap mengumpulkan laporan sementara atau mungkin laporan modul ya. Dan yang mengumpulkan ini adalah setiap mahasiswa atau peserta praktikum, tidak perwakilan dari masing-masing kelompok tapi semuanya. Jadi atas waktunya misalkan pada waktu modul 1 tanggal 20 Desember, pada saat tanggal 20 Desember jam 00 itu terakhir untuk mengumpulkan. Terakhir untuk kalau kumpul, begitu untuk modul 2 dan modul 3 juga sama. Jadi batas terakhirnya adalah bagaimana ditetapkan. Kalau misalkan mau mengumpulkan sebelum itu mungkin lebih bagus ya, lebih bagus kan biar untuk antisipasi dari yang lainnya. Oke, saya jelaskan untuk modul praktikumnya. Tadi saya sudah menyampaikan kurang lebih nanti ada 3 modul. Modul pertama itu nanti akan membahas mengenai transformator trafo ya. Nah, ada beberapa percobaan dari mulai trafo yang 1 fase, kemudian trafo yang 3 fase. Selanjutnya ada modul kedua, ini adalah nanti modul berkaitan dengan motor DC dan generator DC. Ini cukup banyak nanti untuk subnya percobaannya dari kombinasi antara keduanya atau salah satu di antara keduanya, maksudnya adalah motor DC sendiri atau nanti motor DC dikoppel dengan generator dan sebagainya. Nanti saya perjelas masing-masing modul untuk percobaannya. Kemudian ketiga adalah untuk motor AC dan generator AC. Ini juga cukup banyak untuk percobanya, saya akan jelas di masing-masing modul. Oke, mekanisme laporan. Pertama adalah laporan modul atau laporan sementara. Ini laporan itu dilakukan oleh setiap mahasiswa via Google Classroom. Berarti nanti laporan dikumpulkan oleh setiap mahasiswa, bukan perwakilan kelompok. Format laporan modul itu dapat diakses di deskripsi keterangan video di YouTube. Nanti semua di sana untuk format keterangannya, termasuk nanti adalah file untuk Simulinknya, kemudian modulnya, deskripsi modul nanti ada di sana, termasuk tabel. Nanti kalian bisa dilihat di laporan sementara, itu ada tabel yang harus kalian isi dari percobaan tersebut. Ini batas akhir laporan sesuai dengan batas akhir praktikum setiap modul seperti yang tadi saya telah jelaskan. Kemudian bentuk laporan, ini laporan modul ya atau laporan sementara, itu nanti diketik sesuai dengan yang terdapat pada format modul. Berarti nanti saya berikan format modul itu ngikutin format di sana, dari mulai bentuknya, kemudian marginnya, fontnya dan sebagainya saya sudah buat di sana. Tinggal kalian ngikutin saja dan mengisi saja. Dan ini diketik ya, diketik oleh masing-masing peserta praktikum. Selanjutnya ini adalah untuk mekanisme pelaporan, khususnya adalah laporan akhir dari praktikum. Nanti untuk laporan akhir praktikum dilakukan oleh setiap mahasiswa dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Yang kedua, format laporan nanti juga saya upload di Classroom. Di sana nanti sudah lengkap formatnya seperti apa, kalian tinggal ngikutin saja. Bentuknya seperti apa, termasuk untuk margin dan sebagainya sudah saya buat sedemikian rupa.
Dan yang terakhir ini yang perlu saya garis bawahi adalah berkaitan dengan bentuknya seperti apa. Di sini saya memberi kebebasan kepada kalian apakah mau ditulis tangan atau diketik. Tetapi yang jelas saya memberikan poin terbesar untuk yang ditulis tangan karena membutuhkan effort yang besar, membutuhkan kinerja yang ini ya, yang tinggi ya. Dari mulai dia nulis tangan, kemudian di scan, kemudian mengumpulkan file-file scan itu menjadi satu kesatuan, itu butuh effort yang besar. Dan selain itu saya juga menitik beratkan untuk kalian yang memang ada rencana untuk ngetik ya, saya tekankan di sini jangan sampean laporan ketik itu sama dengan yang peserta lainnya atau copy paste ya, karena saya pasti bisa tahu siapa yang copy paste atau tidak. Sekarang itu zamannya sudah canggih sehingga hanya untuk misalkan merekod, mengetahui ini asli atau tidak itu cukup menggunakan software, itu sudah kelihatan. Dan ya, kita punya kemampuan untuk itu, punya softwarenya untuk bisa ngerekod itu kira-kira nanti ini plagiat enggak, ngopi paste dari yang lain enggak, itu sudah ada semuanya. Sehingga saya tekankan kalau misalkan ada yang berencana untuk mengetik, jangan sampai kalian untuk ngopi paste baik dari peserta yang lain maupun ngopi paste dari yang luar. Kalau dari yang luar hanya untuk ngambil teorinya ya tidak masalah, asalkan kalian tulis kembali, artinya jangan utuh itu copy paste ya, kalian bisa ketik kembali, mungkin diubah kalimatnya dari misalkan asalnya kalimat pasif diubah menjadi kalimat aktif, tidak masalah ya, yang penting jangan plek kalian ngopi paste di sana. Yang terakhir saya sampaikan, ini batas akhir laporan itu tanggal 20 Januari tahun 2021 jam 00 ya, lebih dari itu nanti saya dianggap tidak mengumpulkan dan otomatis juga mengefek kepada penilaian. Mengapa kok seperti itu? Karena ini nanti kaitannya dengan sistem ya, artinya dalam sistem saya juga diburu untuk segera mengupload nilai oleh sistem di pusat, sehingga kalau misalkan saya terlambat sedikit saja otomatis nanti semua nilai itu tidak bisa masuk. Sehingga ya kalau misalkan ada 1-2 mahasiswa yang memang terlambat ya, tidak mungkin nanti saya itu memikirkan mereka, saya memikirkan teman-temannya yang lain ya, karena kalau misalkan hanya memikirkan 2 orang terlambat, akhirnya dari semua mahasiswa tidak bisa mendapatkan nilai di semester ini, kan kerugiannya lebih banyak daripada saya mungkin harus memikirkan 1-2 orang saja. Sehingga saya menekankan ini jangan sampai terlambat. Ini batas waktunya seperti ini ya, nanti kalau misalkan ada perubahan saya konfirmasi kembali. Nah, ini untuk mekanisme penilaian saya sampaikan saja biar nanti kalian kalau misalkan ada yang merasa tidak puas dengan nilainya, nanti saya mengacu kepada penilaian ini, di mana nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah laporan modul atau laporan sementara, itu nanti bobotnya 40%, dan laporan akhir itu nanti bobotnya 60%, di mana komponen untuk misalkan laporan modul atau laporan sementara itu nanti saya sendiri ada 25%, kemudian nanti dosen pendamping. Ini kebetulan nanti dalam praktikum ini ada 2 dosen pendamping. Pertama itu Bu Trisnawati ya, SPDMT. Kemudian yang kedua adalah Bu Novi Elok Setiawati, STMT. Itu nanti masing-masing 5%. Dan yang terakhir, karena saya dibantu oleh seorang asisten laboratorium, maka juga nanti kedua asisten tersebut saya kasih poin 5%. Ya, dalam laporan modul itu kan laporan yang sifatnya adalah laksanakan teknis, sehingga saya kira Aslab itu juga mengetahui ya secara detail apakah memang yang bersangkutan ketika misalkan mahasiswa itu tidak mengetahui itu menanyakan atau tidak ya, atau misalkan mahasiswa aktif itu atau tidak, itu kan yang lebih mengetahui nanti asisten laboratorium. Di samping itu pula ada kontribusi yang saya kira saya memberikan poin penilaian ini untuk asisten laboratorium di dalam praktikum saya ya. Saya nggak ngerti kalau praktikum yang lain, tapi khusus untuk saya memang saya ngasihkan poin ini. Yang kedua adalah laporan akhir. Laporan akhir itu nanti bobotnya 60%, besar sekali, di mana nanti saya untuk selaku ketua laboratorium itu 30% bobotnya, dan masing-masing dosen pendamping adalah 15%, sehingga nanti totalnya 60%. Nah, berarti nilai akhirnya adalah penjumlahan dari laporan modul sama laporan akhir ya, sehingga kalau misalkan ada beberapa peserta saja yang 1 atau 2 modul dalam laporan modul itu ya, atau laporan sementara kalian tidak mengumpulkan, itu otomatis nanti akan berefek kepada hasil akhir ya. Sehingga saya tekankan ini jangan sampai untuk kalian peserta praktikum mesin listrik itu nanti lupa ya mengupload
di Classroom untuk laporan modul atau laporan sementara, karena saya kira memang untuk laporan modul ini sebenarnya mudah gitu ya, mudah dalam arti untuk membuatnya, karena saya tak buat sederhana, cuma membutuhkan konsistensi. Konsistensi itu hampir tiap minggu itu nanti harus mengerjakan dan mengupload. Itu yang terkadang itu mungkin dari peserta lupa, saya tekankan ini ya, sehingga melalui struktur penilaian ini nanti kalau misalkan di kemudian hari ya, maksudnya kemudian hari setelah nilai keluar, ada yang merasa nilainya kok Pak, saya kok nilainya kok jelek dan sebagainya, nanti saya sampaikan hasil penilaian yang bersangkutan seperti apa. Tapi saya tidak mungkin akan menunjukkan penilaian semua kelas ya, maksudnya semua peserta praktikum itu tidak mungkin. Yang menginginkan saja nilainya seperti apa secara detail, pasti nanti saya akan kasihkan ke yang bersangkutan, tidak ke yang umum ya, karena ini kan nilai itu kan ya hak private-nya masing-masing peserta kan, masing-masing mahasiswa, sehingga saya tidak mungkin juga menyebar nilai ini kecuali yang diminta oleh yang bersangkutan seperti itu. Oke, itu untuk struktur penilaiannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan untuk pembekalan praktikum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.